Mbak, kali ini tuh kita dapat kesempatan buat ngeliput komplotan bajing loncat. Emang mereka mau diliput, Ji? Jadi sih intinya mereka tetap pengen identitas mereka tuh disembunyiin. Tapi kita juga nggak ikut aksi mereka di jalan secara langsung. Mereka cuma bersedia rekonstruksi bagaimana mereka beraksi. Oke, yaudah tonton dulu. Oke, gue puter ya. Ya. Mungkin kalau untuk bajing loncat saya tekuni sudah sekitar hampir 10 tahun. Ya karena satu dari faktor lingkungan. Ya untuk begal, ranmor, itu bermacam-macam lah. Bukan karena lingkungan aja, mungkin karena faktor ekonomi buat saya pribadi lah. Kenapa Bang nggak milih kayak jadi pemetik motor gitu? Untuk pemetik motor, kalau untuk bagi saya pribadi itu resikonya besar. Kan kalau untuk pemetik motor itu kan massa. Tapi kalau untuk perampokan mungkin kita berlawanan dengan polisi aja. Lebih baik ngadepin polisi daripada massa. Kalau untuk kelompok Nah, ini menarik banget sih, Ji. Kenapa mereka bilang mereka lebih mereka lebih suka berurusan sama polisi dibanding sama massa. Itu kenapa tuh? Karena kalau menurut mereka ya, kalau mereka kena sama massa nih, pasti habis tuh dikeroyok sampai mungkin dimatiin sama massa gitu kan. Tapi kalau sama polisi, ya paling mereka ditangkap, ya paling ujung-ujungnya juga ditembak mungkin kakinya, nggak sampai bener-bener habis badan mereka. Kalau untuk kelompokan kami itu 4-5. Tugas kalau untuk kami 2 itu biasanya ikut mobil, yang 3 itu untuk di mobil pribadi. Kalau untuk alat yang dibawa itu cuma pisau atau sajam. Kegunaannya untuk merobek terpal. Ya selain merobek terpal, kalau misalkan supir berhenti, ya udah. Ini buat jaga kita orang juga. Kalau dari awal itu kita orang itu ngikutin mobil dari belakang dulu. Di keramaian kan pasti itu tempatnya. Kita ikutin dari belakang. Setelah itu kita udah tempat sepi, baru kita mulai aksi, mulai ngetik kawan yang di belakang kan. Udah posisinya nanti saya naik, kamu yang bawa motor ya. Kalau teknik itu untuk manjat itu ya dengan keberanian kita aja. Kalau kita nggak berani ya nggak mungkin bisa manjat lah, posisi mobil jalan kan. Nanti kan gantian sama yang di belakang. Kalau untuk manjat itu pasti yang di depan, nggak mungkin yang di belakang pindah ke depan. Yang menurut gua gila sih pada saat mereka posisi manjat gini ya, karena memang yang manjat ke truknya itu bukan orang belakangnya, tapi orang yang bawa motor. Dan yang belakang tuh udah standby buat gantiin. Posisi mobil jalan, truk jalan, dia langsung manjat terpalnya tuh cepet banget, Mbak. Akrobatik banget ya, Ji. Itu pernah ada yang jatuh apa terus kecelakaan gitu jadinya? Kalau jatuh sih mereka enggak ya, karena mereka udah tahu kapan harus nginjak terpalnya itu, kapan megang tali. Paling kalau untuk resikonya dia tuh, kalau tiba-tiba truknya itu ngerem, motornya ini yang beresiko untuk nabrak. Kalau injekan kan kita posisi pasti masih di motor. Kalau udah tangan udah naik di pintu, baru kita nginjek. Sistem kami sih nggak pakai latihan, udah trik kami itu. Ya kami nyabek terpal. Setelah itu ngeluarin barang-barang, mungkin barang-barang yang kita ambil itu cuman sebagian aja. Yang bisa keambil aja. Mungkin kalau nyampe naik ke dalam, kitanya kayak ikut Bang.
Kita kan kalau begitu kan pakai durasi cepet bang. Barang yang kita ambil itu dilemparin ke bawah. Ngerobek terpalnya itu selebar apa biasa bang? Ya selebar semua barang itu yang bisa dikeluarin bang. Nah begini bang. Ya pisau langsung masukin ke pinggang aja mungkin bang. Itu kalau saya untuk loncat itu keadaan mobil berjalan. Nah, ketika barang udah diambil, udah turun, baru saya loncat. Dengan posisi kendaraan itu juga kita nyari posisi dia pelan. Yang ditakutin itu kan kalau pas kita kondisinya kita bawa motor itu, yang di belakang itu ngerem mendadak, kita pasti nabrak. Ya kalau untuk takut pasti karena ya takut sih udah resiko kami pekerjaan seperti itu kan. Kalau untuk jatuh itu udah resiko lah. Ada jenis truk yang susah untuk abang naikin nggak? Kalau untuk dinaikin namanya pencurian begini enggak lah bang. Kalau operasi pasti sore. Sore itu kan pasti nunggu, nanti kan pasti di malam hari itulah itu orang kalau untuk operasi. Berarti mereka kalau sekali operasi itu hasil jarahannya itu beda-beda? Beda-beda mbak, tergantung truknya muat apa, isinya apa aja gitu. Kadang kalau isinya cuma sembako biasa doang, ya mereka bagi-baginya pun nggak gede banget hasilnya. Kecuali mereka dapat satu truk besar gitu. Mereka sih pernah cerita ya ke gue tuh, mereka pernah ngebajak satu truk besar itu. Dan hasilnya tuh Bu, lumayan gede sih, sekitar 500-an gitu. Kalau malam di jam 10 ke atas. Karena kan kalau untuk jam segitu kan sepi, untuk kendaraan itu kan sepi yang lewat. Kalau lintas barat sekarang ini nggak ada di Tirawan dulu, daerah-daerah lewat lintas timur dulu belum tol siap kan. Ya pernah mengalami kayak gitu tuh, pernah. Ya palingan kejadian itu kan pas jalan gitu kan, ada dia naik gitu kan dari belakang kan. Ya palingan kawan belakang yang ngasih informasi kan. Kita ke tepi, dia loncat, lari hilang deh kan. Pergi dia, palingan dia diiring sama motor teman-temannya kan. Terpal sempat dirobek ya bang? Nggak sempat. Nggak sempat, cuman dia baru naik gitu kan, udah ketahuan ya kan. Langsung lompat. Ya jalan malam lah namanya kan, sepi kita tuh. Itu ada kompoyan 3 mobil lah. Bang tuh lagi bawa barang dari mana ke mana bang? Dari Jakarta mau ke Bengkulu. Truk besar ini bang? Yang ini Itu berapa ton itu bang? palingan 14 tonan lah. Di enteng. Itu abang terpal? Iya terparapat kayak gitu lah. Apa yang mereka lakukan Ji ketika mereka lagi diserang kayak gitu? Nah kalau dia kejahatan jalanan kayak pemalakan, pasti mereka kasih nih. Nah kalau untuk bajing loncat, mereka mau nggak mau ya nyempetin mobilnya gitu. Mungkin kayak pakai gerakan menghindar gitu mbak, supaya tuh yang di atas tuh jatuh gitu. Jatuh, oke. Tapi kebanyakan sih ketika udah ketahuan, itu bajing loncat tuh tahu gitu. Apa langsung turun gitu mbak, karena berisiko mereka ke bawah mobil truk. Waktu itu bapak bawa apa pak? Bawa ini usah gula, Waktu itu jadi di kota mana pak? Suralaya. Palembang. Dekat Musi 2. Saya depan, teman saya di belakang. Nah, teman saya tahu kan, jadi klakson kan. Saya berhenti, teman saya berhenti. Dianya kabur, bajing loncatnya turun kabur. Tapi sempat naik pak? Terus sempat naik ke bak ke belakang, dari belakang. Dia naik motor berdua. Itu kalau misalkan emang ada kerusakan atau kehilangan, yang gaji apa pak? Ya kita lah klaim, supir. Kita dipotong duit jalan apa potong gaji. Berarti memang resiko di jalan emang besar banget ya? Waduh besar banget mas. Kadang juga sekarang kan modelnya bawa pistol kan. Yang ditakutin pistol itu kan. Nggak cuma bawa senjata tajam aja.
Tunggu, tadi dia bilang pistol, berarti jadi bajing loncatnya juga, kan tadi yang kita wawancara ini dia cuma bawa pisau doang. Tapi berarti ada yang bawa senjata tajam, senjata api gitu? Kalau senjata api sih pasti ada Mbak ya, karena tiap kelompok itu yang gua tanya ke komplotan mereka beda-beda treatmentnya. Ada yang memang dia hanya bawa senjata tajam aja gitu. Ada juga memang yang kelompok lain itu yang sekarang udah bekali dirinya pakai senjata api. Gitu. Pernah saya ketahan dengan polisi. Itu saya kena sekitar 2,5 tahun lamanya. Itu kasus perampokan sembako. Saya pura-pura kencing, saya langsung naik dan nyekap orang itu, sopirnya, dan terus habis disekap, saya lakbanin. Habis dilakbanin, saya berhenti. Sopir itu saya buang, dan di situ mungkin kawan saya satunya memberitahu saya kan, dia mungkin takut paham dengan muka atau dia takut dengan polisi segala macam laporan kan, kata dia lebih baik dibunuh aja. Ya udah, setelah itu habis berbicara seperti itu langsung saya bunuh. Mobil itu saya lempar ke penjual. Kan seperti itu kan pasti ada penjual apa udah penerima. Buat kami itu kalau kita orang itu kerja seperti itu pasti udah ada penada. Yang kemarin mungkin dapat apes lah, itu belum kejual, udah kecium sama polisi. Terus ada yang dieksekusi sama polisi ya? Nah kalau untuk dieksekusi itu ada kawan saya satu ditembak. Wah, kalau misalkan perampokan gitu, terus bajing loncat gitu, bagi hasilnya cari gimana sih Bang? Bagi hasil kita pas ngejual kan, udah kita bagi hasil. Ya kita bagi hasil itu sebagian taruh buat keluarga, tapi kebanyakan buat poya-poya Bang, buat happy. Keluarga mungkin disisihin mungkin berapa lah. Pasti kan dengan kita udah capek kerja seperti itu kan, kita kan butuh happy juga Bang, butuh fresh gitu pikiran. Paling besar waktu itu Abang pernah dapat berapa Bang? Ya pada waktu itu sekitar 500-an lah juta. Misalkan 400 juta berarti bagi 400 juta gitu. Ya mungkin lebih kecil dari itu Bang. Kalau menghindari kejahatan jalanan tuh dengan kompoyan gitu kan. Itulah caranya. Kalau jalan sendiri-sendiri juga nggak berani juga ya kan, kalau malam. Rasa-rasanya nggak kuber, rasanya untuk bawa barang ya tidur lah malam, rumah makan gini lah. Besok pagi nyambung lagi jalannya. Jalan siang aja gitu. Kalau malam lebih berisiko Bang? Tinggi resikonya kalau jalan malam. Sekarang lebih milih mending lewat tol atau lintas Bang? Sekarang lebih milih tol lah Bang. Lebih jauh resikonya ya kan, risiko kejahatannya lebih jauh. Oke, berarti tadi dia bilang sekarang dia memilih lewat jalan tol, dan sekarang untungnya udah ada opsi ya buat para supir truk ini supaya bisa jalan dengan lebih aman gitu. Iya sih, semenjak 2019 tol jadi, Kalau malam istirahat? Jangan gitu kadang-kadang. Kita kan nggak tentu kita dapat jatahnya siang ya siang, jatahnya berangkat. Maksudnya muatnya sore kan, otomatis kan malamnya berangkat. Itu nggak khawatir Pak? Ya khawatir sih, khawatir lah, namanya kita bawa barang orang. Apalagi barang mahal. Titik rawan mana sih Pak yang di jalan ini? Angin-anginan sih Mas sebenarnya. Nggak selalu, tiap malam nggak. Ya kan kalau untuk nutup terpal ya sebenarnya udah aman sih. Tapi kan kalau namanya kita dengan pekerjaan seperti itu kan pasti kan merusak terpal itu. Kalau untuk bagi saya sih melihat aman aja. Tapi kan pintar penjahatnya Bang di mana-mana. Mau itu rapatnya seperti apa, mau itu rapinya seperti apa, lebih pintar penjahat. Untuk para supir, kalau untuk di malam hari itu lebih baik istirahat di rumah makan.
Jangan sampai dia melakukan aktivitas untuk berjalan, lebih baik istirahat. Soalnya untuk di daerah itu kan banyak namanya orang, faktor ekonomi dan pusing itu banyak. Makanya lebih baik istirahat. Nah, mungkin kalau masuk tol aman, lebih baik masuk tol daripada kelintasnya kita. Iya. Apakah mau jadi profesi ini terus apa pernah pikiran lain gitu? Ada kapoknya gitu? Ya kalau untuk kapok pasti kapok. Tapi kan karena dengan faktor ekonomi mungkin kan kami ya disitulah larinya.